Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan bahas seputar akuntansi dan keuangan untuk masa depan yang lebih cerah. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan sangat penting, terutama bagi perusahaan dan profesional akuntansi, yaitu akuntansi sewa. Senang sekali bisa kembali bersama kalian di episode kali ini. Ngomong-ngomong, siapa nih yang merasa kebingungan soal laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan sewa? Jangan khawatir, kita bakal kupas tuntas di episode ini. Benar sekali, akuntansi sewa dengan semua aturan dan perubahan standar yang ada bisa jadi topik yang cukup menarik untuk kita bahas, tapi juga bikin kita pusing. Tapi tenang, kita akan coba membuatnya lebih mudah dipahami. Bahkan kalau teman-teman bukan dari akuntan sekalipun, pasti bisa menangkap inti dari pembahasan kita kali ini. Nah, untuk memulai pembahasan kita, mari kita mulai dengan pertanyaan yang sering sekali muncul, yaitu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sewa dalam konteks akuntansi? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Kak? Oke, jadi teman-teman, dalam konteks akuntansi, sewa atau lease adalah perjanjian kontrak antara pemilik aset atau lessor dan penyewa aset atau lease, di mana perjanjian ini memberikan hak kepada lease atau penyewa untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor atau pemilik aset. Jadi untuk jangka waktu yang disepakati, dan sebagai imbalannya, lease melakukan pembayaran sewa selama masa sewa kontrak. Untuk kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait lessor. Dalam dunia akuntansi, kita sering sekali mendengar tentang lease atau penyewa, apalagi soal bagaimana mereka mencatat sewa. Tapi jangan lupa, di balik transaksi itu ada pihak lain yang perannya juga gak kalah penting loh, yaitu lessor alias pemberi sewa. Nah, benar banget Kak, lessor itu punya banyak pertimbangan dalam menentukan ketentuan sewa. Ini beberapa hal penting yang biasanya mereka pertimbangkan, seperti pihak yang menyewakan menentukan jumlah pembayaran sewa. Jadi lessor yang pegang kendali dalam menentukan berapa biaya sewa per tahun atau per bulan. Yang kedua, menentukan pembayaran menggunakan tingkat pengembalian atau tingkat implisit. Jadi tingkat implisit ini semacam suku bunga yang digunakan lessor supaya penerimaan dari sewa dan nilai sisa nilainya sama kayak nilai sekarang aset yang disewakan. Jadi semacam kalkulasi buat memastikan investasi mereka worth it. Yang ketiga, mempertimbangkan status penyewa. Jadi sebelum menyewakan, lessor bakal cek dulu reputasi si lessor. Intinya semakin aman penyewa adalah semakin enak lessor. Yang keempat ada jangka waktu sewa. Jadi jangka waktu sewa juga pengaruh besar kalau durasi sewa hampir sepanjang umur aset. Berarti hak manfaatnya udah hampir full pindah ke leasing. Nah, ini biasanya masuk kategori sewa pembiayaan. Dan yang kelima ada status nilai sisa, dijamin saja tidak dijaminnya. Jadi nilai sisa itu nilai aset setelah masa sewa selesai. Kalau dijamin oleh penyewa atau pihak ketiga, maka lessor aman karena ada yang tanggung. Kalau nilainya kurang dari ekspektasi, kalau tidak dijamin, risiko ada di pihak lessor. Dan ini biasanya bikin mereka lebih hati-hati atau naikin harga lagi. Jadi singkatnya, lessor itu bukan cuma nyewain aset, tapi mereka ngitung semuanya dengan matang, dari potensi untung, risiko gagal bayar, sampai strategi jangka panjang. Jadi agar lebih paham mungkin bisa disimak ada di sini. Jadi di sini ada CMH menentukan tingkat implisit sebesar 4%. Nilai wajar peralatannya sebesar 100 euro dan nilai sisa sebesar 5.000 dolar. CMH kemudian menghitung pembayaran sewa seperti yang ditunjukkan. Terus kok bisa dapat pembayaran 20.211 euro? Oke, mari kita breakdown pelan-pelan. Yang pertama, kita lihat dulu nilai wajar peralatan yang disewakan, yaitu 100.000 euro. Ini kan harga normal kalau peralatan itu dijual. Nah, lessor kan nggak dapat semua 100.000 euro itu dari pembayaran sewa itu. Mereka juga berharap dapat nilai residu akhir di masa sewa, yaitu 5.000 euro. Tapi nilai 5.000 euro itu baru akan diterima di masa depan. Jadi kita perlu menghitung nilai sekarang atau present value dari nilai residu ini. Nah, di sini mereka pakai faktor nilai sekarang dari nilai tunggal atau PV dengan tingkat bunga implisit 4% selama masa sewa. Sayangnya masa sewanya nggak disebutkan eksplisit di sini.
Tapi kita tahu ada faktor payments, jadi kemungkinan masa sewanya 5 tahun. Jadi faktor PVF untuk 4% selama 5 periode itu 0,82193. Jadi nilai sekarang dari nilai residu itu dapat dihitung 5.000 euro kali 0,82193, hasilnya 4.109,65 euro. Jadi ini adalah nilai saat ini dari 5.000 euro yang akan dihemat dari masa sewa. Terus kenapa nilai ini harus dikurangkan dengan nilai wajar peralatannya, Kak? Jadi karena lessor kan perlu mendapatkan kembali selisihnya melalui pembayaran sewa. Jadi dari 100.000 euro, nilai wajar sudah ada nilai sekarang sebesar 4.109,65 euro yang akan mereka terima di akhir masa sewa dalam bentuk nilai residu. Jadi sisa nilai yang perlu mereka dapatkan kembali melalui pembayaran sewa adalah 100.000 euro dikurangi 4.109,65 euro, yaitu 95.890,35 euro. Oh, jadi yang 95.890,35 euro ini adalah nilai total yang harus dibayar oleh penyewa selama 5 tahun masa sewa ya, Kak? Ya, tepat sekali. Nah, untuk menghitung berapa besaran setiap pembayaran sewa di awal tahun atau beginning of year, kita perlu menggunakan faktor nilai sekarang dari anuitas di muka atau PVF-AD. Jadi di sini faktornya adalah 4,62990 dengan tingkat bunga 4% selama 5 periode. Anuitas di muka bedanya dengan anuitas biasa itu apa ya, Kak? Oke, jadi kalau anuitas biasa itu pembayarannya terjadi di akhir periode, sedangkan kalau anuitas di muka pembayarannya terjadi di awal periode, makanya faktornya sedikit berbeda. Oke, terus cara menghitung pembayaran sewanya bagaimana, Kak? Jadi total nilai yang harus didapatkan kembali yaitu 95.890,35 euro dibagi dengan faktor nilai sekarang dari anuitas di muka yaitu 4,62990. Hasilnya yaitu 20.711,11 euro. Jadi ini adalah besaran setiap pembayaran sewa yang harus dibayar di awal setiap tahun selama 5 tahun. Jadi agar lessor mendapatkan kembali nilai investasinya dan tingkat pengembaliannya 4%. Wah, sekarang saya jadi lebih paham nih, Kak. Jadi, pembayaran sewa ini tidak memperhitungkan nilai wajar peralatannya, nilai residu di masa depan atau nilai sekarang, kemudian tingkat bunga implisitnya, dan waktu pembayaran. Ya, betul sekali. Jadi lessor menetapkan pembayaran sewa sedemikian rupa untuk mendapatkan kembali investasi mereka dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan tingkat bunga implisit yang mereka harapkan. Nah, untuk selanjutnya nih kan, apakah ada pengklasifikasian dari lessor itu sendiri, Kak? Tentu ada, Kak. Jadi untuk tujuan akuntansi, lessor mengklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan dan sewa operasi. Apakah terdapat perbedaan, Kak, antara sewa operasi dan sewa pembiayaan? Kalau ada, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang perbedaan antara kedua jenis sewa ini, Kak? Oke, jadi kalau kita bicara sewa operasi, lessor tetap menguasai kepemilikan atas aset yang disewakan. Biasanya, lessor hanya mencatatkan setiap penerimaan sewa sebagai pendapatan sewa di laporan laba rugi, tanpa mengubah neraca. Lessor mengamortisasi selama umur sewa setiap biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang independen. Jadi sederhananya ini seperti kita menyewakan apartemen atau mobil, dan setelah masa sewa berakhir, aset tersebut tetap milik kita. Jadi di sewa operasi ini, lessor hanya mengakui pendapatan sewa sebagai pendapatan biasa tanpa perlu memindahkan aset di neraca ya, Kak? Ya, betul sekali. Tapi beda ceritanya kalau itu sewa pembiayaan. Nah, di sewa pembiayaan, risiko dan manfaat kepemilikan aset hampir sepenuhnya berpindah ke penyewa. Jadi, lessor harus mencatatkan piutang sewa yang setara dengan nilai sekarang dari seluruh pembayaran yang akan diterima di masa depan. Selain itu, lessor juga harus mengakui pendapatan sewa dalam bentuk bunga. Sewa pembiayaan ini juga dapat dibagi menjadi pembiayaan langsung dan tipe penjualan yang membedakan dari sewa ini adalah tidaknya keuntungan atau kerugian, pabrikan atau dealer dan keuntungan, atau kerugiannya dibuktikan dengan selisih nilai wajar sewaan pada awal sewa dan biaya yang dikeluarkan lessor atau nilai buku.
Jadi kalau sewa itu hampir sama seperti penjualan atau pembiayaan, lessor harus mencatatkan piutang dan pendapatan bunga kan Kak? Nah bisa dibilang ini lebih mirip dengan transaksi jual beli dengan pembayaran asuransi, betul Ya, Kak? betul. Dan meskipun ada perbedaan dalam pencatatan sewa operasi dan sewa pembiayaan, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pengungkapan yang lengkap dalam laporan keuangan. Jadi meskipun lessor tidak diharuskan mencatatkan aset atau kewajiban di neraca untuk sewa operasi, mereka tetap wajib mengungkapkan informasi yang cukup terkait dengan perjanjian sewa tersebut. Oh, selain itu ya Kak, sebenarnya siapa sih Kak lessor yang memiliki properti itu? Jadi umumnya yang menjadi lessor yaitu lessor bank, di perusahaan sewa captive dan lessor independen. Jadi masing-masing punya cara pandang yang unik tentang bagaimana mereka menangani transaksi sewa. Wah, menarik ini untuk dibahas juga. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas peran lessor dari 3 sudut pandang yang berbeda. Karena setiap jenis lessor ini akan mempengaruhi cara pencatatan dalam akuntansi sewa. Mulai dari bank yang menyediakan pembiayaan sewa, perusahaan sewa kaptif yang berhubungan dengan perusahaan grup, sampai dengan lessor independen yang lebih fleksibel dan berfokus pada pasar secara luas. Nah, langsung saja kita mulai dengan lessor bank. Jadi teman-teman, sebagai lessor bank lebih fokus pada pembiayaan sewa atau leasing. Biasanya terlibat ketika perusahaan atau individu membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset, seperti kendaraan atau mesin, dan mereka memilih untuk menyewa melalui bank. Jika transaksi sewa itu adalah sewa pembiayaan, kami akan mencatat piutang sewa di neraca kami, yang setara dengan nilai sekarang dan seluruh pembayaran sewa yang akan diterima selama masa sewa. Selain itu, pendapatan bunga juga harus diakui sesuai dengan jadwal pembayaran. Jadi di bank ini, lessor itu lebih mirip seperti pemberi pinjaman ya Kak. Mereka akan mencatatkan piutang dan pendapatan bunga di laporan keuangan. Kalau sewa pembiayaan, bank bertindak lebih seperti pihak yang menjual aset dengan cara angsuran. Nah, menarik banget ini. Sekarang kita beralih ke perspektif perusahaan sewa captive. Oke, jadi perusahaan sewa captive ini biasanya bagian dari grup perusahaan yang lebih besar dan menawarkan layanan sewa untuk kebutuhan internal atau grup perusahaan itu sendiri. Jadi misalnya, jika perusahaan utama kami membutuhkan peralatan atau kendaraan, kami sebagai perusahaan sewa captive menyediakan opsi leasing untuk mereka. Jadi dalam hal akuntansi, jika transaksi sewa tersebut adalah sewa pembiayaan, kami akan mencatatkan piutang sewa dan pendapatan bunga di laporan keuangan kami. Namun, karena kami bagian dari grup yang sama, pengakuan pendapatan sewa bisa lebih fleksibel dan lebih berfokus pada tujuan internal perusahaan. Jadi, meskipun pengakuan transaksi sewa mirip dengan bank, perusahaan sewa captive mungkin punya pendekatan yang lebih sederhana karena mereka beroperasi dalam ekosistem yang sama. Sekarang kita ingin mendengar nih Kak perspektif dari lessor independen. Bisa dijelaskan bagaimana lessor independen mengelola transaksi sewa dan pencatatannya? Oke, jadi sebagai lessor independen menyewakan aset kepada berbagai klien dari berbagai industri, tanpa bergantung pada grup perusahaan atau lembaga finansial seperti bank. Untuk transaksi sewa pembiayaan, akan mencatatkan piutang sewa di neraca, serupa dengan bank dan perusahaan sewa captive. Namun, kami lebih sering berhadapan dengan berbagai jenis penyewa eksternal yang mungkin memiliki profil risiko yang lebih bervariasi. Oleh karena itu, kami harus lebih berhati-hati dalam menentukan nilai sewa dan pengakuan pendapatan. Selain itu, kami juga perlu memberikan pengungkapan yang sangat detail tentang setiap kontrak sewa dalam laporan keuangan karena kami berurusan dengan banyak pihak yang berbeda. Jadi meskipun cara pencatatan untuk sewa pembiayaan di lessor independen mirip dengan bank dan perusahaan sewa captive, ada tantangan ekstra dalam hal pengelolaan risiko dan pengungkapannya. Karena klien yang dimiliki oleh lessor independen ini lebih beragam daripada kedua lessor yang sebelumnya. Nah, tidak terasa kita sudah cukup banyak membahas tentang akuntansi sewa. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat informatif, Kak. Semoga diskusi kita kali ini memberikan wawasan baru seputar akuntansi sewa, khususnya bagi para lessor di berbagai sektor.
Betul banget. Terus stay tune di podcast ini karena kita bakal bahas lebih banyak topik menarik tentang dunia akuntansi. Sampai jumpa Jumpa di episode berikutnya.